Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami Puanggi, alhamdulillah atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa bertemu lagi ya. Cuaca di sebagian besar seluruh wilayah Indonesia ini sedang hujan deras. Bahkan beberapa saudara-saudara kita ada yang terkena dampak banjir. Yuk kita doakan agar kita semua mendapatkan sisa rahmat keberkahan daripada hujan ini. Allahumma sholli nafi'an, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat ya teman-teman ya. Untuk yang sedang diuji sedikit dengan kebanjiran, semoga cepat surut, semoga Allah gantikan apapun yang telah menjadi kekurangan di hari ini dengan kebaikan di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Di sudut Ka'bah ada sebuah batu yang sebagian besar umat Islam berlomba-lomba untuk mengecup, menyentuh dari jauh. Apa sih istimewanya batu itu? Ya, batu yang diyakini turunnya itu berasal dari surga. Menurut hadis dari Ibnu Abbas, Hajar Aswad awalnya berwarna putih bersih sekali, murni, tetapi berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Bahkan dalam riwayat lain ya, Hajar Aswad diberikan kepada Ismail alaihissalam oleh malaikat Jibril. Batu ini juga dipercaya ya dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dari surga ketika ia turun ke bumi. Pentingnya Hajar Aswad ini ya teman-teman ya, memiliki makna spiritual yang dalam sekali teman-teman. Karena kenapa? Menjadi awal titik tawaf ya sebagian besar umat Islam yang sedang beribadah di Mekah Al-Mukarramah di depan Ka'bah. Umat Islam itu dianjurkan untuk menyentuh, mengusap dan mencium batu ini. Letaknya Hajar Aswad ini di salah satu sudut Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Ya, terkondisikan dari beberapa pecahan ya dengan berbagai ukurannya, tapi kita lihat dari jauh itu besar ya, di dalam sebuah baki gitu ya. Keistimewaannya sebagai titik tawaf dan memiliki makna spiritualis ya yang amat sangat dalam. Mengapa sih batu Hajar Aswad sih ya, bisa sebegitu dimuliakannya oleh Allah ya kan? Padahal cuma batu ya kan, itu yang kadang menjadi pertanyaan besar. Hanya sebuah batu tetapi banyak orang berlomba-lomba untuk mengecup, menyentuh ya. Hajar Aswad itu sebenarnya teman-teman batu hitam ya. Kalau saat ini kita bisa presentasikan, kita lihat dalam Ka'bah, batu itu diberikan kepada Ismail alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril. Pendapat mengenai Hajar Aswad ini berasal dari surga ini dituturkan atau diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kisah Al-Anbiya atau kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah ya. Asal mulanya teman-teman ya, kenapa sih batu Hajar Aswad ini sangat lekat sekali dengan pembuatan Ka'bah ya? Karena dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta nih Ismail alaihissalam ya, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Ismail alaihissalam anaknya untuk mencari batu menutupi ruang kosong yang ada celah ya di dekat Ka'bah itu, celah sedikit. Dalam mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan Jibril. Ya, dia malaikat Jibril memberikan sebuah batu hitam Hajar Aswad yang paling bagus. Ya, batu tersebut berasal dari
India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam dari surga. Ya, awalnya batu itu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu ya, itu sangat ini perlu digarisbawahi ya, sangat putih ketika turun di India, turun dari lokasi turun di surga ya. Kalau di bumi letaknya itu di India ya. Pertama kali Nabi Adam itu turun ke bumi, kemudian berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmizi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anaknya Adam nih, kita nih keturunan Nabi Adam, mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Ismail pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati, teman-teman. Wah, bangga dan bahagia. Ya, kenapa? Karena pemberian langsung dari malaikat Jibril ya. Gitu ya. Sangat senang nih Ismail kan. Apalagi dia berhasil menemukan batu yang diperintahkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim AS untuk menutupi celah Ka'bah yang belum rampung ya. Ismail AS yang sangat gembira menerima Hajar Aswad ini ya, kembali menemui ayahnya Nabi Ibrahim AS. Setibanya di tempat pembangunan Ka'bah, Ismail AS melihat sebongkahan batu yang sudah di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Batu ini dibawa oleh malaikat yang lebih kasih darimu." Ya, kaget dong, ya kan? Ismail alaihissalam mendengar itu, ya kan? Terdiam dia, ya kan? Kok bisa ada duluan orang yang bawa gitu ya? Gitu kan? Pasti pertanyaan seperti itu, kok bisa sih ada yang lebih bawa, sedangkan saya ini udah seneng gitu kan? Nah, ya kan? Gitu kan teman-teman. Sebentar, saya ada sesuatu yang menarik nih ya. Mereka gini, di sini sudah dijadikan pelajaran berharga ya dari Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail AS, betapa benar-benar berbaktinya ya Nabi Ismail AS ini ya, atas perintah ayahnya. Dulu waktu kita kecil atau mungkin anak kita sekarang ya, jika kita perintah saja suka ya mengundur-undurkan waktu atau makan, nauzubillah menjalik, kita pun mungkin pernah membantah orang tua. Jangan lupa ya, kita meminta maaf atas semua kehilapan kita. Bagaimana dijelaskan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ini ya, sosok yang mulia. Mereka saling sebagai ayah dan anak ini saling menghormati. Diperintah langsung jalan, yang disuruh sama Allah bangun Ka'bah langsung jalan. Mau dapat surga bagian mana nih kita? Bener gak? Kalau disandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Makanya di surah Yasin, surat Yasin ya, silakan teman-teman buka dalam Al-Quran, jelas sekali ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang terdahulu. Maksudnya para al-anbiya, nabi-nabi ya, para mujahid, ulama-ulama besar, ulama-ulama, guru-guru kita, atau bahkan orang tua kita yang telah berpulang ke ridhaan Allah. Diulang lagi, surga itu ya kan diperuntukkan untuk orang-orang yang terlebih dahulu. Sedih nggak kita baca makna surat Yasin? Sedih teman-teman. Saya itu kalau baca surat Yasin, ya Allah ya Rabb, apa iya tidak ada bagian sisa surga untuk kami semua manusia akhir zaman yang terakhir ya? Karena yang disebut itu golongan-golongan awal ya. Tetapi Allah yang maha baik, Allah yang maha luas, Allah yang maha berdiri sendiri langsung memberikan di surat Yasin yang terakhir
dan sebagian kecil orang yang kemudian untuk kita dalam konteks sebagian kecil ya, dilihat dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ya, betapa hebatnya mereka memuliakan Allah, orang terdahulu ya, kita orang kemudian yang disebut sebagian kecil mendapatkan sisa surga. Gimana kita bisa santai teman-teman ya, sedangkan orang-orang terdahulu saja berlomba-lomba mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmat dengan cara apapun ya. Coba teman-teman pikirkan deh matang-matangnya dari kisah ini semua. Kita tabayun teman-teman sama-sama, bukan hanya teman-teman aja tapi Bu Anggi juga ya. Betapa hebatnya orang-orang terdahulu, diperintah oleh Allah langsung jalan, tidak peduli bagaimana sulitnya nanti ya. Yang dia tahu Allah memerintahkan itu yang kita jalankan. Padahal teman-teman, Masya Allah ya, orang-orang terdahulu tuh berjuang untuk menegakkan Islam ya, bagaimana agar Islam itu bisa diterima dengan baik. Sedangkan kita sudah sangat enak teman-teman ya, sudah disediakan oleh para pendahulu kita. Kita hanya tinggal ibadah tanpa harus menjuang ya, melawan orang-orang kafir Quraisy ya, mereka yang berjaya atau orang-orang yang benar-benar zalim kepada Allah ya kan. Kita tinggal duduk nyaman di rumah, atau yang mungkin berkelebihan rezeki bisa di Baitullah, tinggal beribadah, itu pun masih kita lewati, termasuk uangnya. Nauzubillah min dzalik ya, semoga Allah maafkan kita semua, amin Allahumma amin. Lanjut lagi teman-teman ya. Lalu Nabi Ismail ini terperang ya, ketika dibilang sama ayahnya udah dibawa tuh kira-kira gitu ya oleh malaikat yang lebih darimu. Setelah itu keduanya membangun Baitullah hingga selesai. Pembangunan Ka'bah ini turut disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 127. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami Allah Azza wa Jalla, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadinya teman-teman ya, pembangunan Ka'bah ini oleh Nabi Ibrahim sang ayah dan anak Nabi Ismail, pertama-tama ya diturunkan surat Al-Baqarah di ayat 127 khusus untuk pembangunan Ka'bah ya. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Artinya dibangunnya Ka'bah beserta ditaruhnya Hajar Aswad untuk melengkapi ya pondasi Ka'bah, sisi Ka'bah yang kurang itu melalui amal, ikhlasan ya. Ingat ya teman-teman ya, di sini sudah jelas di Al-Baqarah ayat 127, berarti amal ikhlas yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar apa? Agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa mulianya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah ya. Di mana sih letak persis Hajar Aswad? Hajar Aswad itu teman-teman ya, letaknya itu di antara 4 sudut dan rukun ya. Rukun Al-Aswad yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian rukun Syami yakni sudut yang menghadap ke negeri Syam dan Syria. Rukun Iraki yakni sudut yang menghadap Irak, dan rukun Yamani yang menghadap negeri Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilengkapi dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekah Konstitusi Kekuasaan Nabi Ibrahim karya Zuhairi Miswari, Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian pada 1442 perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Makna Hajar Aswad bagi jemaah haji dan umroh ya, makna itu adalah batu awal dan berakhirnya
titik awal dan berakhirnya pelaksanaan tawaf. Benda ini dianggap begitu istimewa sebab Nabi Muhammad pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabatnya, khususnya Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Artinya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat atau bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Lebih lanjut, Juhair bin Suhair menjelaskan Hajar Aswad bukan sembarang batu. Ia mempunyai sejarah yang luar biasa. Sebab itu, para jemaah haji dan umroh biasanya berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad. Masya Allah ya. Jadi dari Hajar Aswad ini kita belajar ya. Dia yang putih suci diturunkan dari langit ya, dari surganya Allah. Ya, menghitam karena dosa anak cucu Nabi Adam ya. Teman-teman, kita ambil petik ihtisar terbaik yang gini. Jangan sampai Hajar Aswad itu makin menghitam karena perbuatan dan perkataan kita, anak cucu Adam. Yuk mari ya, kita rapihkan ya batiniah kita, perilaku kita, diri kita. Memang teman-teman ya, tidak ada manusia yang sempurna. Semua dibungkus dengan termasuk wangi kesalahan-kesalahan. Tetapi Allah masih menjadikan pintu rahmat seluas-luas buat kita semua. Semoga apa-apa yang telah diperjuangkan oleh para al-anbiya, para nabi-nabi kita, para mujahid-mujahid Islam ya, semoga menjadi sesuatu yang baik ke depannya nanti. Amin, Allahumma amin. Semoga teman-teman yang sedang berjuang ya, insya Allah di jalan halal mencari nafkah, termasuk saya juga, diberikan kesempatan untuk beribadah haji dan umroh ya, langsung ke Baitullah ya, tawaf di titik awal Hajar Aswad dan berakhir di titik akhir Hajar Aswad. Amin, Allahumma amin ya. Sampai juga di penghujung video ini, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dari perkataan Mpu Anggi ya. Dan jika ada kebaikan, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sampai bertemu lagi teman-teman. Tetap dalam konten Islami Mpu Anggi.